Halo Sobat Nona Manis, selamat datang di channel yang selalu menemani kamu dengan cerita-cerita menarik seputar Indonesia. Kali ini kita akan ngobrolin salah satu kota yang penuh sejarah dan keunikan, yaitu Magelang. Penasaran? Yuk simak terus video ini dan temukan berbagai fakta menarik tentang Magelang yang mungkin belum kamu tahu. Siap-siap terpesona sama kota yang satu ini hanya di channel Nona Manis. Silahkan tinggalkan jejak di like dan di kolom komentar. Asal-usul Magelang, kisah di balik kabut mistis. Di balik lembah yang dikepung gunung dan hutan lebat, ada sebuah tanah yang dahulu tak bernama. Kabut tebal sering turun, menyelimuti pepohonan tua dan sungai-sungai yang berkelok seperti ular raksasa. Namun, di sanalah sebuah kisah lahir, sebuah legenda tentang bagaimana Magelang muncul dari darah, air mata, dan keberanian. Awal mula, negeri di persimpangan takdir. Berabad-abad lalu, sebelum peradaban merajut takdirnya di tanah Jawa, daerah ini adalah tempat bertemunya para pejalan. Para pengelana dari utara yang menyeberangi lautan luas, para saudagar dari selatan yang membawa rempah-rempah, hingga para kesatria yang mencari kejayaan. Namun, tanah ini tak hanya menjadi tempat persinggahan, ia menjadi rebutan. Disinilah dua pasukan besar bertemu dalam pertempuran yang menggetarkan bumi. Pasukan Mataram kuno yang dipimpin Rakai Pikatan bertempur melawan bala tentara Wangsa Shailendra. Perang berkecamuk di antara hutan dan sungai. Jeritan prajurit bercampur dengan gemuruh petir di langit kelabu. Darah mengalir seperti sungai, dan di tengah pertempuran itu, seorang pemuda bernama Lang Lang Jagad, seorang prajurit tangguh dari Mataram, berdiri tegak meski tubuhnya penuh luka. Dengan sisa tenaganya, ia mengayunkan pedangnya, mengalahkan musuh terakhir di hadapannya. Namun, takdir berkata lain. Ia pun roboh, bersimpuh di tanah yang kelak dikenal sebagai Magelang, dari kata Mahagelang, yang konon berarti tempat pertempuran besar yang melingkar, kutukan yang menjadi berkah. Setelah perang usai, tanah ini seperti dikutuk. Tak ada yang berani mendirikan pemukiman di atasnya. Orang-orang percaya bahwa roh para prajurit yang gugur masih berkelana di dalam kabut. Malam-malam terasa begitu sunyi, hanya diiringi suara angin yang berbisik di antara pohon pinus. Namun, seorang pertapa tua datang ke tanah ini. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah dan berkata, "Darah telah mengalir, tapi kehidupan harus tumbuh. Dari tanah ini, kelak akan lahir peradaban yang makmur." Ajaibnya, di tempat tongkat itu menancap, muncul mata air jernih. Para pengelana yang dahulunya takut mulai berdatangan. Mereka membangun rumah, menanam padi, dan membangun candi. Perlahan, tanah yang dulunya menjadi saksi perang kini menjadi pusat kehidupan. Magelang, kota yang tak pernah lenyap. Tahun demi tahun berlalu, Magelang berkembang. Dari tanah kecil yang dipenuhi mitos, menjadi kota penting di era Mataram Islam, masa kolonial hingga kini. Namun, legenda itu masih bergema di setiap sudutnya, di aliran Kali Progo yang tenang, di puncak Gunung Tidar yang dijaga sosok gaib, hingga di jalan-jalan yang masih menyimpan jejak para pejuang. Magelang bukan sekadar kota, ia adalah warisan keberanian, tempat di mana sejarah dan mitos bertaut dalam kabut yang tak pernah benar-benar sirna. Adat yang masih melekat di Magelang, warisan yang tak pernah luntur. Di jantung Jawa, di sebuah kota yang dikelilingi gunung-gunung agung, ada sesuatu yang tak kasat mata, namun begitu kuat mengikat warganya. Bukan sekadar bangunan tua atau sejarah yang tertulis di lembaran kuno, tetapi adat dan tradisi, sesuatu yang hidup dalam darah dan napas mereka. Magelang, dengan segala modernitasnya, masih menyimpan ritual-ritual leluhur yang terus bergema di sepanjang zaman. Gunung Tidar, pusat spiritual yang tak tergoyahkan. Di tengah kota, Gunung Tidar berdiri kokoh, bukan hanya sebagai lanskap indah, tetapi sebagai jantung spiritual Magelang.
Konon, gunung ini adalah paku tanah Jawa, tempat bertemunya energi gaib yang menjaga keseimbangan alam. Setiap tahunnya, para spiritualis dan peziarah datang untuk melaksanakan ritual ziarah ke makam Syekh Subakir, seorang wali dari Persia yang dipercaya menaklukkan kekuatan jahat di gunung ini. Malam-malam tertentu, bau dupa memenuhi udara, suara doa terdengar lirih dan cahaya obor menari di antara pepohonan pinus. Tak hanya para pemuka agama tetapi juga masyarakat umum datang untuk memanjatkan doa, meminta keselamatan, keberkahan atau sekadar mencari ketenangan. Ada yang mengatakan, jika kau mendaki Gunung Tidar di tengah malam dan mendengar suara gamelan samar dari kejauhan, itu adalah tanda bahwa para roh leluhur masih berjaga. Tradisi Grebek Gethuk ketika kota merayakan warisannya. Di alun-alun Magelang, sebuah perayaan besar selalu dinantikan setiap tahunnya, Grebek Gethuk. Namun, ini bukan sekadar festival biasa. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap sejarah dan kearifan lokal. Gethuk, makanan khas dari singkong, menjadi simbol kesederhanaan dan kegigihan masyarakat Magelang. Berabad-abad lalu, di masa penjajahan, rakyat yang kelaparan hanya bisa bertahan hidup dengan mengolah singkong menjadi gethuk. Namun dari keterbatasan, lahirlah sebuah kekuatan dan kini, setiap tahun, gethuk raksasa diarak keliling kota, dijunjung tinggi bagaikan pusaka. Ribuan orang berduyun-duyun, mengenakan pakaian adat, menari mengikuti irama gamelan, sementara prajurit berkuda dengan gagah mengawal kirab. Ketika gethuk akhirnya dibagikan, tak ada yang berebut karena mereka percaya setiap orang yang mendapatkannya akan mendapat berkah sepanjang tahun. Saparan di Desa Menoreh, perlawanan yang dijadikan doa. Di desa-desa sekitar Magelang, khususnya di kawasan Menoreh, ada satu ritual yang sudah berlangsung turun-temurun, saparan. Konon, ini bukan sekadar perayaan, tetapi perwujudan dari kisah seorang tokoh sakti bernama Kiai Rontek. Dahulu, Kiai Rontek adalah seorang pemberontak yang tak bisa mati. Setiap kali ia ditebas, kepalanya menyatu kembali dengan tubuhnya. Ia menjadi legenda, simbol kegigihan rakyat yang tak gentar melawan penindasan. Hingga akhirnya seorang petapa sakti menanamkan ilmu spiritual di tanah Menoreh untuk mengakhiri kutukannya. Kini, setiap bulan Sapar, masyarakat menggelar sesajen, wayang kulit, dan tarian mistis untuk mengenang kejadian itu. Suara kendang bertalu-talu, asap kemenyan membumbung dan ratusan orang berkumpul mempersembahkan doa kepada leluhur agar mereka diberi keteguhan dan perlindungan. Adat yang tak pernah luntur di balik hiruk-pikuk modernisasi, adat Magelang tetap bertahan. Tidak hanya di perayaan besar, tetapi juga di kehidupan sehari-hari. Orang-orang masih percaya bahwa menjaga hubungan dengan leluhur adalah kunci kesejahteraan. Setiap bangunan rumah tradisional masih mengikuti filosofi Memayu Hayuning Bawana, yaitu menjaga keseimbangan dengan alam. Ketika ada yang menikah, mereka tetap menggelar siraman dan midodareni, meyakini bahwa restu orang tua adalah restu semesta. Magelang bukan hanya kota tua, tetapi sebuah kanvas di mana sejarah, mitos dan adat melebur menjadi satu. Warisan ini bukan sekadar cerita, tetapi sebuah kekuatan yang membuat Magelang tetap hidup, tak lekang oleh zaman. Magelang, kota kecil dengan rahasia besar. Di jantung Pulau Jawa, tersembunyi sebuah kota kecil yang dipeluk oleh gunung-gunung megah. Magelang, kota yang mungkin hanya dianggap sekadar perlintasan menuju Yogyakarta atau Borobudur. Namun di balik ketenangannya ada rahasia yang belum banyak diketahui orang. Keunikan yang tak hanya terukir dalam sejarah, tetapi juga bersembunyi di balik kabut pagi dan lorong-lorong sunyi. 1. Kota yang tidak pernah kehabisan mata air.
Di saat kota-kota lain berjuang dengan kekeringan, Magelang tetap berdiri tegak dengan sumber air yang tak pernah surut, seolah ada kekuatan mistis yang menjaga alirannya. Konon, ini semua karena keberadaan mata air Kali Progo dan Tuk Bening yang berasal dari perut bumi Gunung Sumbing dan Merbabu. Airnya begitu jernih hingga jika kau menengok ke dalamnya, bayanganmu akan terlihat sejelas cermin. Para petapa zaman dulu percaya bahwa siapapun yang membasuh wajahnya di mata air ini akan mendapatkan keberuntungan dan hati yang bersih. Bahkan di sudut-sudut kota ada pancuran-pancuran tua yang masih mengalir tanpa henti. Orang-orang Magelang percaya air ini bukan sekadar air biasa, ia adalah nafas kota yang terus menghidupi setiap sudutnya. 2. Gunung Tidar tak sekadar bukit biasa. Bagi sebagian orang, Gunung Tidar hanyalah bukit kecil di tengah kota. Tapi bagi mereka yang tahu, ini adalah paku bumi Jawa, tempat di mana kekuatan mistis terkunci, menjaga keseimbangan alam semesta. Banyak orang yang mendaki tanpa tahu bahwa mereka berjalan di atas tanah yang penuh legenda. Konon, di puncaknya terdapat makam Syekh Subakir, wali yang mengalahkan roh-roh jahat di tanah Jawa. Ada juga Batu Lumpang, tempat yang dipercaya sebagai titik energi besar. Malam-malam tertentu, pendaki yang berani bermeditasi di sana mengaku mendengar suara gamelan dari arah yang tak terlihat. Ada pula yang melihat bayangan-bayangan tanpa bentuk di antara pepohonan pinus. Apakah ini sekadar ilusi? Ataukah Gunung Tidar memang menyimpan rahasia yang lebih dalam dari yang kita duga? 3. Kota dengan benteng tersembunyi. Magelang mungkin terlihat damai sekarang, tetapi dulu ia adalah medan perang. Bukti dari masa lalu itu masih tersembunyi di bawah tanah dan reruntuhan. Salah satu peninggalannya adalah Benteng Pendem, sebuah benteng tua dari zaman kolonial yang tersembunyi di balik semak-semak dan pepohonan liar. Tak banyak yang tahu, benteng ini memiliki lorong-lorong bawah tanah yang konon bisa menghubungkan satu tempat ke tempat lain. Para penjajah Belanda menggunakannya sebagai tempat persembunyian dan jalur rahasia untuk menyusun strategi perang. Hingga kini, lorong-lorong itu masih ada, meski tak lagi digunakan. Beberapa warga percaya bahwa jika kau berjalan sendirian di sekitar benteng saat senja, kau mungkin akan melihat bayangan prajurit yang masih berkeliaran, menjaga benteng mereka yang telah lama ditinggalkan. 4. Tradisi jamasan pusaka yang jarang diketahui. Di Magelang ada ritual rahasia yang hanya dilakukan oleh kalangan tertentu. Jamasan pusaka, ritual pembersihan benda-benda bertuah yang diwariskan dari zaman kerajaan. Setiap tahun di bulan Suro, beberapa keluarga bangsawan dan sesepuh Magelang akan berkumpul untuk memandikan keris, tombak dan benda pusaka lainnya dengan air kembang yang diracik secara khusus. Ritual ini bukan sekadar membersihkan benda-benda tua, tetapi juga menghidupkan energi mistis yang terkandung di dalamnya. Banyak orang luar tak tahu tentang ritual ini karena dilakukan dengan tertutup di dalam rumah-rumah kuno atau di lokasi-lokasi tertentu yang hanya diketahui oleh mereka yang terpilih. 5. Fenomena langit di Puntuk Setumbu. Puntuk Setumbu terkenal sebagai tempat terbaik untuk melihat matahari terbit dengan latar belakang Borobudur. Tapi yang jarang diketahui orang adalah fenomena cahaya aneh yang kadang muncul di langitnya. Beberapa orang yang pernah bermeditasi di sana melaporkan melihat sinar vertikal tipis yang tiba-tiba muncul di atas Borobudur, seolah menghubungkan candi dengan langit. Para spiritualis percaya bahwa ini adalah tanda bahwa Borobudur masih menyimpan energi yang belum sepenuhnya terungkap. Di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, beberapa pengunjung mengaku melihat bayangan seperti sosok berjubah putih yang berdiri di kejauhan menghadap ke arah candi. Apakah ini hanya permainan cahaya atau ada sesuatu yang lebih besar yang belum terpecahkan? Magelang, kota dengan lapisan rahasia.
Bagi mereka yang hanya singgah sejenak, Magelang mungkin hanyalah kota kecil yang tenang. Tapi bagi mereka yang mau melihat lebih dalam, kota ini adalah kanvas misteri, di mana sejarah, legenda dan mitos masih hidup di setiap sudutnya. Dari mata air yang tak pernah kering, gunung yang menyimpan energi mistis, benteng tersembunyi, hingga fenomena langit yang tak terjelaskan, Magelang bukan sekadar kota biasa. Ia adalah tanah yang memiliki nyawa, berbisik kepada mereka yang mau mendengar dan menunjukkan rahasianya kepada mereka yang cukup berani untuk mencari. Tempat wisata Magelang, pesona yang tersembunyi di pelukan gunung. Di antara gunung-gunung yang menjulang dan sungai yang mengalir tenang, Magelang menyimpan lebih dari sekadar keindahan. Kota kecil ini bagaikan sebuah kitab kuno yang setiap lembarnya menyimpan kisah. Dari candi megah yang dihiasi misteri hingga lembah tersembunyi yang bisikannya hanya bisa didengar oleh mereka yang cukup berani melangkah. Jika kau datang ke Magelang hanya untuk sekadar singgah, kau mungkin akan melewatkan keajaiban yang sebenarnya. Tetapi jika kau membuka hatimu, kau akan menemukan sebuah dunia yang lebih dari sekadar pemandangan. Magelang adalah tempat di mana waktu berhenti dan legenda menjadi nyata. 1. Candi Borobudur, warisan yang dibangun dengan doa. Fajar belum sepenuhnya menyingsing, tetapi di atas sebuah bukit megah, siluet candi terbesar di dunia mulai tampak. Borobudur bukan sekadar tumpukan batu, tetapi sebuah doa yang dipahat menjadi bentuk. Konon, saat kau berjalan menaiki tangga demi tangga, kau sedang melakukan perjalanan spiritual, meninggalkan dunia fana menuju pencerahan. Patung-patung Buddha yang diam dalam keheningan seakan mengawasimu, seakan bertanya, "Sudahkah kau menemukan dirimu sendiri?" Namun, ada rahasia yang hanya sedikit orang tahu. Di malam-malam tertentu, ketika bulan purnama menggantung di langit, beberapa orang mengaku melihat bayangan biksu-biksu zaman dahulu berjalan di antara stupa, berdoa dalam kesunyian. Apakah ini sekadar permainan cahaya atau arwah para penjaga candi yang masih melantunkan mantra suci? Borobudur bukan hanya tempat wisata. Ia adalah cerminan jiwa manusia penuh teka-teki, keindahan dan pertanyaan yang tak terjawab. 2. Punthuk Setumbu, negeri di atas awan. Tak jauh dari Borobudur, ada sebuah bukit yang menyimpan keajaiban. Setiap pagi, ketika kabut masih menggantung rendah di atas tanah, para pencari cahaya mendaki menuju Punthuk Setumbu. Saat matahari perlahan muncul di balik Gunung Merapi dan Merbabu, Borobudur yang sebelumnya tersembunyi di balik kabut, perlahan muncul seperti negeri di atas awan. Momen ini bukan sekadar pemandangan, tetapi keajaiban yang membuat siapapun yang melihatnya merasa kecil di hadapan alam semesta. Beberapa pendaki yang datang untuk bermeditasi di sana percaya bahwa tempat ini memiliki energi spiritual yang kuat. Ada yang mengaku pernah mendengar suara lonceng samar-samar dari kejauhan, meski tak ada seorang pun yang membunyikannya. Punthuk Setumbu bukan hanya tempat melihat matahari terbit. Ia adalah tempat di mana waktu terasa melambat dan dunia seakan kembali ke bentuk aslinya, tenang, damai, dan penuh misteri. 3. Gunung Tidar, jantung Magelang yang mistis. Di tengah kota, Gunung Tidar berdiri kokoh, bukan hanya sebagai bukit hijau biasa, tetapi sebagai pusat energi spiritual. Konon, siapapun yang berhasil mencapai puncaknya akan mendapatkan perlindungan dari kekuatan gaib. Di sana terdapat makam Syekh Subakir, seorang wali yang dipercaya menaklukkan kekuatan jahat di tanah Jawa. Banyak orang yang datang untuk berziarah, mencari ketenangan, atau sekadar membuktikan keberanian mereka. Namun, ada satu kisah yang beredar di kalangan pendaki malam. Beberapa dari mereka mengaku pernah melihat sosok bayangan tinggi berdiri di antara pepohonan pinus, mengawasi dari kejauhan. Apakah ini sekadar ilusi? Ataukah ada sesuatu yang menjaga Gunung Tidar sejak zaman dahulu? Mereka yang datang dengan hati bersih akan pulang dengan ketenangan.
tetapi mereka yang datang dengan niat buruk mungkin akan menemukan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. 4. Air terjun Kedung Kayang, tirai air di antara dua gunung. Di antara Gunung Merapi dan Merbabu tersembunyi sebuah air terjun yang jatuh dari ketinggian, menciptakan suara gemuruh yang menggema di dalam lembah. Kedung Kayang, tempat di mana alam berbicara dalam bahasa air dan angin. Airnya begitu jernih, tetapi ada legenda yang beredar di antara penduduk sekitar. Konon, siapapun yang berani berdiri di bawah derasnya air dan menutup matanya selama 7 hitungan akan diberi petunjuk tentang masa depannya dalam mimpi. Banyak yang datang hanya untuk menikmati keindahannya, tetapi bagi mereka yang percaya, Kedung Kayang bukan hanya air terjun, ia adalah gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. 5. Svarga Bumi, sawah yang menjadi negeri dongeng. Jika kau mengira sawah hanyalah ladang hijau biasa, datanglah ke Svarga Bumi. Tempat ini bukan hanya sekadar sawah, tetapi sebuah karya seni yang hidup. Jalur-jalur kayu dibangun di antara hamparan padi, menciptakan ilusi seakan kau berjalan di atas laut hijau yang luas. Saat angin bertiup, padi bergoyang seperti ombak lembut, dan kau akan merasa seperti melayang di dunia yang berbeda. Banyak orang datang ke sini untuk mencari ketenangan, untuk mengingat bahwa keindahan bisa ditemukan dalam hal-hal paling sederhana. Di malam hari, beberapa petani tua menceritakan kisah tentang bagaimana roh-roh penjaga sawah kadang muncul dalam bentuk burung putih besar yang terbang rendah di atas ladang. Apakah itu hanya burung biasa? Atau ada sesuatu yang lebih tua, lebih bijak, yang diam-diam menjaga tempat ini? Magelang, negeri di antara waktu. Setiap sudut Magelang memiliki cerita. Dari candi kuno yang berbicara dalam bisikan, gunung yang menyimpan rahasia, air terjun yang bernyanyi, hingga sawah yang menari dalam cahaya matahari. Magelang bukan hanya kota wisata, ia adalah negeri di antara waktu, di mana masa lalu, sekarang, dan mitos bercampur menjadi satu. Jika kau hanya datang untuk berfoto, mungkin kau akan pulang dengan kenangan. Tetapi jika kau datang dengan hati yang terbuka, kau mungkin akan menemukan sesuatu yang lebih berharga, sebuah kisah yang akan melekat dalam jiwamu selamanya. Misteri Magelang, kota yang diselimuti kabut gaib. Magelang, kota kecil yang dikepung oleh gunung-gunung raksasa, mungkin tampak tenang di siang hari. Jalanan dipenuhi pedagang gethuk, anak-anak berlarian di alun-alun, dan angin sepoi-sepoi berhembus membawa aroma bunga dari kebun-kebun yang tersembunyi. Namun, ketika matahari tenggelam dan kabut mulai turun dari lereng Merapi, Magelang berubah. Jalan-jalan yang tadi ramai menjadi sunyi. Angin yang tadinya lembut kini terasa dingin, menusuk tulang. Dan bagi mereka yang cukup peka, bisikan-bisikan samar mulai terdengar dari sudut-sudut kota yang gelap. Magelang bukan hanya kota sejarah, tetapi juga negeri di mana dunia nyata dan dunia gaib bertemu. 1. Gunung Tidar, kuburan para penjaga gaib. Di tengah kota berdiri sebuah gunung kecil yang disebut Gunung Tidar. Sekilas ia tampak biasa, hanya bukit hijau dengan pepohonan pinus yang menjulang. Tetapi siapapun yang berasal dari Magelang tahu Gunung Tidar bukan sekadar bukit. Konon, di sanalah paku bumi ditancapkan oleh seorang wali bernama Syekh Subakir untuk menaklukkan roh-roh jahat yang berkeliaran di tanah Jawa. Makamnya masih ada di puncak gunung, dan hingga kini orang-orang datang untuk berziarah, berharap mendapat perlindungan dari kekuatan tak terlihat. Namun, tak semua yang datang ke Gunung Tidar pulang dengan selamat. Ada kisah tentang seorang pemuda yang nekat mendaki sendirian pada malam Jumat Kliwon. Ia ingin membuktikan bahwa semua cerita mistis itu hanyalah takhayul. Tapi ketika ia mencapai puncak, ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Terdengar berat, seolah ada sesuatu yang mengikuti. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok tinggi besar berbaju hitam dengan mata merah menyala. Tak sempat berteriak, tubuhnya langsung lunglai.
Keesokan harinya, ia ditemukan di kaki gunung dalam keadaan linglung, tidak bisa mengingat apa yang terjadi. Warga percaya bahwa ia telah bertemu dengan Mbah Gimbal, penjaga gaib Gunung Tidar. Siapapun yang datang dengan niat buruk tidak akan dibiarkan pergi dengan mudah. 2. Benteng Pendem, jejak tentara. Tak kasat mata, Magelang pernah menjadi markas besar militer Belanda dan hingga kini sisa-sisa peninggalan mereka masih berdiri. Salah satunya adalah Benteng Pendem, sebuah benteng tua yang kini tersembunyi di balik semak-semak dan pepohonan liar. Benteng ini pernah menjadi tempat eksekusi tahanan perang dan konon roh mereka masih bergentayangan di sana. Beberapa tentara yang pernah berjaga di dekat benteng mengaku melihat bayangan tentara tanpa kepala berjalan di malam hari, lengkap dengan seragam Belanda yang telah usang. Yang lebih menyeramkan, ada laporan tentang suara-suara jeritan yang muncul dari dalam benteng, seolah-olah seseorang masih disiksa di sana. Pernah suatu malam, seorang fotografer mencoba mengabadikan suasana di dalam benteng. Ketika ia melihat hasil jepretannya, di salah satu fotonya terlihat sosok seorang pria Belanda berwajah pucat, berdiri di belakangnya, menatap langsung ke kamera. Sejak saat itu, tak ada yang berani datang sendirian ke Benteng Pendem saat malam tiba. 3. Terowongan misterius di lereng Merapi. Di lereng Gunung Merapi, ada sebuah terowongan tua yang kini ditutup dan dilarang untuk dimasuki. Warga sekitar menyebutnya sebagai terowongan gaib, tempat di mana orang bisa masuk tetapi tidak selalu bisa keluar. Menurut cerita, terowongan ini dulu digunakan oleh Belanda untuk menyimpan harta atau bahkan melakukan ritual rahasia. Beberapa penjelajah yang nekat masuk ke dalamnya mengalami hal-hal aneh. Salah satu kisah paling terkenal adalah tentang sekelompok anak muda yang mencoba menguji nyali. Mereka masuk dengan membawa senter dan kamera, tetapi setelah berjalan beberapa meter, suasana tiba-tiba berubah. Udara menjadi lebih dingin dan suara langkah kaki mereka terasa menggema dengan cara yang aneh, seolah-olah ada langkah lain yang mengikuti mereka. Ketika mereka mencoba kembali ke pintu masuk, lorong yang tadinya lurus tiba-tiba berubah, bercabang ke arah yang tak mereka kenali. Salah satu dari mereka merasa tangannya ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Panik, mereka berlari tanpa arah hingga akhirnya menemukan jalan keluar. Saat mereka melihat kembali rekaman kamera mereka, ada wajah samar-samar yang muncul di kegelapan, menatap mereka dengan mata kosong. Sejak saat itu, terowongan ini ditutup dan dibiarkan ditelan oleh waktu, tetapi bisikan-bisikan di dalamnya masih terdengar bagi mereka yang cukup dekat. 4. Pasar Rejowinangun, aktivitas gaib di tengah keramaian. Pasar Rejowinangun adalah pusat perbelanjaan terbesar di Magelang. Di siang hari, tempat ini dipenuhi suara pedagang menawarkan dagangan, suara ibu-ibu menawar harga, dan aroma makanan yang menggoda. Namun setelah pasar tutup, suasana berubah. Para petugas kebersihan sering melihat sosok wanita berbaju merah berjalan di lorong pasar yang seharusnya sudah kosong. Yang lebih menyeramkan, wanita itu sering terlihat melayang di atas lantai dan menghilang begitu saja saat didekati. Konon, ia adalah arwah seorang wanita yang dulu meninggal secara tragis di pasar ini. Meski tak pernah mengganggu, kehadirannya selalu membuat bulu kuduk berdiri bagi mereka yang bekerja hingga larut malam. 5. Sungai Elo, jeritan dari dalam air. Sungai Elo yang sering digunakan untuk arung jeram menyimpan cerita lain yang jauh lebih gelap. Konon, sungai ini dihuni oleh roh-roh penasaran yang tenggelam di masa lalu. Para pemandu arung jeram sering memperingatkan agar tidak berbicara kasar atau berbuat sembarangan di sungai ini. Pernah suatu kali, sekelompok pemuda bercanda berlebihan saat melewati bagian sungai yang paling dalam. Salah satu dari mereka menertawakan cerita mistis yang diceritakan oleh pemandu. Tiba-tiba, perahu mereka terguling tanpa sebab yang jelas.
Saat mereka berenang ke tepian, salah satu dari mereka merasakan sesuatu menarik kakinya ke bawah air. Beruntung, ia berhasil diselamatkan. Ketika ditanya, ia hanya berkata dengan wajah pucat, "Aku melihat tangan-tangan muncul dari dalam air." Magelang, kota di antara dunia. Di siang hari, Magelang adalah kota kecil yang indah dengan sawah hijau dan gunung-gunung yang berdiri megah. Tetapi di malam hari, kota ini berubah menjadi tempat di mana batas antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi tipis. Bagi mereka yang cukup berani, Magelang menyimpan lebih dari sekadar sejarah. Ia menyimpan rahasia, bisikan, dan bayangan yang hanya terlihat saat matahari tenggelam. Jadi, jika suatu malam kau mendengar langkah kaki di belakangmu atau melihat bayangan yang tak seharusnya ada, jangan menoleh. Karena di Magelang, sesuatu mungkin sedang mengawasi dari balik kabut. Kuliner Magelang, cita rasa yang dibalut sejarah dan legenda. Magelang, kota kecil yang tersembunyi di antara gunung-gunung megah, tidak hanya menyimpan keindahan alam dan misteri, tetapi juga kisah dalam setiap suapan makanannya. Di sini, makanan bukan sekadar hidangan, tetapi warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi, penuh dengan filosofi, kenangan, dan sentuhan magis yang membuat siapapun yang mencicipinya ingin kembali lagi. Setiap piring yang disajikan di Magelang bukan hanya tentang rasa, tetapi juga perjalanan, sebuah kisah yang berdenyut dalam rempah-rempahnya, berbisik dalam asap hangatnya, dan menari dalam sentuhan terakhir tangan-tangan yang telah terbiasa menciptakan keajaiban. 1. Kupat tahu Magelang, legenda yang dibungkus dalam lembutnya lontong. Di setiap sudut kota Magelang, dari warung sederhana hingga pedagang keliling yang mendorong gerobak kayu, ada satu hidangan yang tak pernah lekang oleh waktu, kupat tahu Magelang. Namun, ini bukan sekadar kupat tahu biasa. Ada sesuatu dalam kuah kacangnya yang kental, dalam kelembutan tahu yang digoreng dengan sempurna, dalam taburan seledri dan bawang goreng yang menari di atasnya. Konon, resep asli kupat tahu ini berasal dari seorang tabib pada zaman kerajaan Mataram yang percaya bahwa perpaduan kacang tanah dan bumbu-bumbu khas Jawa memiliki energi penyembuhan. Hingga kini, setiap gigitan dari hidangan ini seakan mengalirkan kehangatan yang menenangkan jiwa. Dan saat kau menyantapnya di tepi jalan Magelang yang sejuk, dengan angin yang membawa aroma nostalgia, kau akan merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar makanan. Kau akan merasakan rumah dua, mangut beong, hidangan dari sungai yang berbisik. Di dekat aliran Sungai Progo, di balik kabut pagi yang menyelimuti, ada sebuah rahasia kuliner yang hanya bisa ditemukan di Magelang, mangut beong. Ikan beong, ikan raksasa yang hanya hidup di sungai ini, dijadikan bahan utama dalam hidangan yang penuh dengan aroma mistis ini. Dibumbui dengan santan kental, cabai merah yang menyala, dan rempah-rempah pilihan, mangut beong bukan sekadar makanan, tetapi sebuah pengalaman. Menurut cerita para nelayan tua, ikan beong adalah makhluk yang konon dihuni oleh roh-roh sungai. Maka tak heran, bagi mereka yang pertama kali mencicipi, ada sensasi unik yang sulit dijelaskan. Panas yang merayap perlahan, rasa pedas yang membangkitkan kenangan, dan kelezatan yang seolah mengikat lidah untuk terus meminta lagi. Tak banyak yang tahu tentang mangut beong, tetapi bagi mereka yang pernah mencobanya, hidangan ini akan terus menghantui ingatan mereka dengan kenikmatannya. 3. Sego Godhog, sup beras yang hangat seperti pelukan. Di malam-malam dingin Magelang, ketika kabut turun dan angin mulai menggigit kulit, ada satu kuliner yang seperti pelukan hangat dari seorang ibu, Sego Godhog. Hidangan ini mirip dengan bakmi Godhog, tetapi menggunakan nasi yang direbus bersama kuah kaldu ayam yang kaya rasa. Setiap suapannya adalah perpaduan antara rasa gurih yang mendalam dan kehangatan yang menyusup hingga ke dada. Beberapa warga tua percaya bahwa Sego Godhog memiliki efek magis.
Konon, jika seseorang dalam keadaan gelisah atau memiliki hati yang berat, semangkuk sego godhog yang dibuat dengan niat baik akan membantu menenangkan pikiran dan memberikan kejelasan. Tak heran, warung-warung sego godhog selalu ramai di malam hari, menjadi tempat di mana orang-orang berbagi cerita, mengenang masa lalu dan menghangatkan hati mereka yang sedang beku oleh waktu. 4. Getuk Magelang, manisnya sejarah yang melekat dalam setiap gigitannya. Jika ada satu makanan yang benar-benar menjadi simbol Magelang, itu adalah getuk. Getuk bukan sekadar camilan, tetapi warisan dari masa ketika masyarakat Jawa masih hidup dalam kesederhanaan. Dibuat dari singkong yang ditumbuk dan dicampur dengan gula kelapa, getuk memiliki tekstur yang lembut, manis yang pas, dan aroma nostalgia yang sulit dilupakan. Namun, getuk di Magelang memiliki sesuatu yang berbeda. Dari getuk trio yang terkenal dengan warna-warni pastel lembutnya, hingga getuk goreng yang renyah di luar tetapi tetap lembut di dalam. Setiap varian memiliki cerita. Dahulu, getuk sering digunakan dalam upacara adat sebagai simbol ketulusan dan kesederhanaan. Hingga kini, ia tetap menjadi camilan yang tidak hanya mengenyangkan perut, tetapi juga menghangatkan hati. 5. Sop senerek, sup dari zaman penjajahan yang tak lekang oleh waktu. Di balik semangkuk sop senerek yang tampak sederhana, tersembunyi kisah panjang dari zaman kolonial Belanda. Nama senerek berasal dari bahasa Belanda snert, yang berarti sup kacang polong. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat Magelang mengadaptasinya menjadi SOP dengan kacang merah, daging sapi, dan kuah bening yang kaya rasa. Setiap suapan sop senerek seakan membawamu kembali ke masa lalu, ke zaman ketika para pedagang dan tentara Belanda duduk di warung-warung kecil, menikmati semangkuk SOP di tengah udara Magelang yang sejuk. Hingga kini, sop senerek tetap menjadi simbol bagaimana sejarah dan budaya bercampur dalam satu mangkuk, menciptakan rasa yang tak hanya memanjakan lidah, tetapi juga membawa kenangan yang terpatri dalam ingatan. Magelang, kota dengan cita rasa yang abadi. Magelang bukan hanya tentang candi megah atau gunung yang menjulang. Ia adalah kota yang berbicara melalui rasa, dalam kehangatan kuahnya, dalam kelembutan getuknya, dalam pedas yang membangkitkan kenangan, dan dalam setiap gigitan yang membawa kita kembali ke masa lalu. Di sini, makanan bukan sekadar sesuatu yang mengenyangkan, tetapi sebuah perjalanan, sebuah cerita yang tidak hanya terasa di lidah, tetapi juga menyentuh hati. Jadi, ketika kau datang ke Magelang, jangan hanya melihat pemandangannya. Duduklah di sebuah warung kecil, nikmati hidangan khasnya, dan dengarkan bagaimana kota ini berbisik melalui setiap suapannya. Magelang, kota yang berbisik di antara gunung dan waktu. Magelang bukan sekadar titik kecil di peta, bukan hanya kota persinggahan bagi mereka yang ingin menuju Yogyakarta atau Semarang. Magelang adalah sebuah kisah yang tertulis di antara kabut pagi dan senja yang perlahan meredup. Di setiap sudutnya, kau akan menemukan sejarah yang tak hanya tercatat di buku, tetapi juga terpatri dalam batu-batu candi, dalam jalan-jalan tua yang masih menggemakan jejak zaman, dan dalam cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut. Dari megahnya Candi Borobudur yang berdiri dengan kesunyian dan kebijaksanaannya, hingga Gunung Tidar yang dipercaya sebagai jantungnya tanah Jawa, Magelang adalah tempat di mana mitos dan kenyataan saling bertautan. Namun kota ini tidak hanya berbicara lewat peninggalan masa lalu, ia juga berbicara melalui rasa, dalam kupat tahu yang menghangatkan perut dan hati, dalam mangut beong yang membakar lidah dengan kenikmatannya, dan dalam getuk yang menyimpan kisah tentang kesederhanaan dan ketulusan. Saat siang, Magelang tampak damai, udara sejuk menyelimuti, sawah-sawah hijau melambai, dan kehidupan berjalan dalam ketenangan. Namun saat malam tiba, kota ini berubah.
ada bisikan dari tempat-tempat tua, ada kabut yang menyembunyikan sesuatu di balik pepohonan, ada cerita yang tak selalu bisa dijelaskan oleh logika. Magelang adalah negeri di antara waktu di mana masa lalu masih bergema dalam arca-arca tua, masa kini berjalan dalam keseharian yang penuh harmoni, dan masa depan terus menunggu untuk ditulis. Bagi mereka yang hanya melewatinya, Magelang mungkin hanyalah sebuah kota kecil. Tetapi bagi mereka yang mau mendengar bisikannya, yang mau duduk diam dan merasakan getaran sejarahnya, Magelang adalah lebih dari sekadar tempat. Ia adalah sebuah perjalanan. Sebuah kisah yang akan tetap hidup selama masih ada orang yang mau mendengarkan. Jika kalian tertarik dengan cerita sejarah dan budaya lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.